Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hamidudin Mayoni. Saya dari kelas D4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem e-ticketing kereta api berbasis cloud computing. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang pengembangan teknologi digital mendorong layanan transportasi berbasis elektronik. Jadi, perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar di banyak sektor, termasuk transportasi. Salah satu inovasi yang memperbaiki efisiensi layanan transportasi adalah penggunaan e-ticketing, yang memberi kesempatan bagi pengguna untuk membeli dan membayar tiket secara elektronik tanpa harus pergi ke lokasi secara langsung. PT Kereta Api Indonesia atau yang bisa kita sebut PT KAI sebagai perusahaan penyedia layanan kereta api di Indonesia telah mengimplementasikan sistem e-ticketing melalui aplikasi KAI Akses dan layanan digital lainnya. Namun, dengan meningkatnya jumlah pengguna, muncul tantangan baru, terutama terkait dengan skalabilitas sistem dan integrasi data. Meningkatnya jumlah pengguna menyebabkan gangguan sistem dan resiko keamanan data saat peak season atau Lebaran, Natal, Tahun Baru. Ya, saat liburan yang panjang seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, pengguna aplikasi secara bersamaan oleh banyak pengguna seringkali menyebabkan sistem mengalami gangguan atau bahkan downtime. Hal ini menghalangi proses pembelian tiket dan dapat menimbulkan masa frustasi pada pelanggan. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai privasi penggunaan potensi kehilangan data, yang menunjukkan bahwa sistem e-ticketing menyimpan informasi pelanggan dan riwayat transaksi yang sensitif. Menurut Ambrose L. pada tahun 2010, cloud computing merupakan suatu paradigma komputasi modern yang memungkinkan penyediaan layanan komputasi seperti penyimpanan data, pemrosesan, dan infrastruktur secara dinamis melalui internet. Cloud computing ini menawarkan kapasitas penyimpanan yang fleksibel, kemampuan skalabilitas yang tinggi, serta keamanan yang lebih baik, termasuk enkripsi data yang menyeluruh dan proses autentikasi multifaktor. Dengan penerapan teknologi ini, sistem e-ticketing mampu merespon perubahan jumlah dengan lebih cepat dan tahan terhadap ancaman cyber. Hal ini sangat penting untuk sistem e-ticketing karena jumlah pelanggan dapat meningkat secara signifikan pada waktu tertentu, seperti musim lebaran atau hari besar nasional. Menurut Ambrose juga, cloud computing menurunkan biaya karena pengguna hanya perlu membayar sesuai dengan penggunaan layanan daripada berinvestasi dalam infrastruktur fisik yang signifikan pada awalnya. Selain itu, cloud computing ini mendukung penerapan model layanan infrastruktur as a service atau IaaS dan software as a service atau SaaS yang sangat memudahkan pengembangan dan pengoperasian sistem berskala besar. Untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, solusi yang dapat diimplementasikan yaitu mengintegrasikan cloud computing ke dalam sistem e-ticketing. Teknologi cloud computing ini memungkinkan sistem untuk secara otomatis menyesuaikan kapasitas server sesuai dengan jumlah pengguna, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko terjadinya crash. Selain itu, dengan menerapkan langkah-langkah keamanan berbasis awan seperti enkripsi data dan autentikasi ganda, risiko serangan cyber juga dapat diminimalkan. Oleh karena itu, penelitian ini yang berjudul pengembangan sistem e-ticketing kereta api berbasis cloud computing bertujuan untuk mengembangkan sistem e-ticketing berbasis cloud yang tidak hanya dapat mengelola transaksi pengguna dengan lebih efisien, tetapi juga memastikan keamanan data dan transaksi pelanggan terekam
Cloud computing ini dapat memperbaiki sistem ticketing pada PT KAI Indonesia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa cara untuk meningkatkan kemampuan sistem ticketing agar bisa mengelola peningkatan jumlah pengguna tanpa mengalami gangguan layanan. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan solusi cloud dapat memperbaiki efektivitas dan performa sistem ticketing pada PT KAI. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan sistem ticketing agar bisa mengelola peningkatan jumlah pengguna tanpa mengalami gangguan layanan. Yang kedua yaitu mengkaji kelebihan dan kendala penerapan cloud computing dalam sistem ticketing PT KAI. Yang keempat yaitu manfaat. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Untuk akademisi dan peneliti, menjadi sumber acuan dalam pengembangan sistem yang berbasiskan cloud computing di bidang transportasi. Untuk pengembangan teknologi, tujuannya manfaatnya yaitu menjadi contoh kasus dalam penerapan cloud computing untuk sistem skala besar, terutama di sektor transportasi. Yang selanjutnya yaitu referensi dan untuk penelitian yang selanjutnya. Bermanfaat. Studi ini dapat menjadi dasar untuk studi lebih lanjut tentang optimalisasi sistem digital berbasis cloud di sektor publik lainnya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintah. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Untuk PT KAI ini sendiri menawarkan solusi dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan sistem ticketing, sehingga layanan pemesanan tiket dapat lebih efisien dan dapat diandalkan. Untuk pengguna, manfaatnya yaitu menghadirkan sistem yang lebih cepat, aman, dan nyaman, terutama pada saat permintaan tiket meningkat. Dan juga bagi pemerintah, yaitu studi ini mendukung program transformasi digital di seluruh negeri, terutama di sektor transportasi publik. Sistem berbasis cloud yang aman ini dan scalable dapat berfungsi sebagai contoh bagi lembaga pemerintah lainnya dalam memberikan layanan digital publik yang lebih baik dan lebih efektif. Yang kelima yaitu batasan masalah. Yang pertama, studi ini hanya akan membahas pengembangan sistem ticketing yang menggunakan teknologi cloud computing tanpa menyentuh pada proses pembayaran online atau integrasi dengan sistem eksternal seperti perbankan dan dompet digital. Yang kedua yaitu pengujian sistem akan dilakukan dalam sebuah lingkungan simulasi dan tidak akan langsung diterapkan pada sistem ticketing PTKI yang sedang beroperasi. Yang ketiga yaitu fokus utama dari penelitian ini adalah pada aspek kemampuan untuk diskalakan dan perlindungan data tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti pengoptimalan algoritma, pencarian tiket, atau desain antarmuka pengguna. Yang terakhir yaitu rencana keamanan yang akan diterapkan dalam penelitian ini meliputi enkripsi data, autentikasi dengan beberapa faktor, dan pemantauan ancaman berbasis cloud. Bab kedua yaitu kajian teori. Yang pertama penelitian dahulu. Yang penelitian pertama dari Muhammad Aida dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul aplikasi pemesanan tiket kereta api secara online dengan menggunakan programming M1. Tujuannya yaitu untuk merancang dan membangun sistem monitoring suhu dan kelembapan udara secara real time dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau yang bisa kita sebut yaitu IoT. Metode yang digunakan menggunakan node MCU ESP8266 sebagai mikrokontroller yang terhubung ke jaringan Wi-Fi serta sensor DHT11 yang berfungsi untuk membaca data suhu dan kelembapan lingkungan. Hasil dari penelitian ini ialah data yang diperoleh kemudian dikirimkan secara otomatis ke halaman web sehingga pengguna dapat memantau kondisi lingkungan dan dari jarak jauh secara langsung melalui perangkat yang terhubung ke internet. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dirancang berhasil berjalan dengan baik, di mana data suhu dan kelembapan dapat ditampilkan secara real time dan akurat. Yang kedua yaitu dari Henoch J. Kristanto dan Eko Sudiono tahun 2020.
yang berjudul Analisa Tingkat Usability berdasarkan Human Computer Interaction untuk sistem pemesanan tiket online kereta api. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur dan membandingkan tingkat usability antara dua aplikasi pemesanan tiket kereta api online, yaitu KAI Access milik PT KAI dan Traveloka sebagai penyedia layanan pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 5 indikator usability dari Human Computer Interaction atau disingkat HCI. Menurut Jacob Nation yaitu learnability, efficiency, dan memorability. Dari 100 responden yang secara rutin menggunakan kedua aplikasi tersebut, teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dengan validasi diuji menggunakan korelasi produk momen dan reliability diuji melalui Chrome-based Alpha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KAI Access memiliki nilai lebih baik dalam indikator learnability, errors, dan satisfaction, sementara Traveloka unggul dalam aspek efisiensi dan memorability. Secara keseluruhan, KAI Access memiliki nilai usability yang lebih tinggi dibandingkan Traveloka. Yang ketiga yaitu penelitian dari Upupeda Yashasmini dan Pallavi Vidwartil tahun 2002 yang berjudul Implementation of Cloud Computing Technology for Ticket Booking, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pembelian tiket yang selama ini masih bergantung pada sistem manual dan rentan terhadap antrian panjang, serta mengatasi keterbatasan sistem konvensional yang kurang fleksibel terhadap lonjakan pengguna. Metode yang digunakan adalah aplikasi web berbasis cloud dan database terintegrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan cloud computing, proses pemesanan tiket menjadi lebih efisien, aman, dan fleksibel. Pengguna dapat mencetak tiket digital langsung dari aplikasi, dan petugas dapat melakukan validasi melalui ID transaksi yang tersimpan di database cloud. Yang keempat yaitu penelitian dari Aulia Alfidah Hanan tahun 2023 yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Kereta Api Layanan Lokal Bandung Raya berbasis aplikasi KAI Access, dengan tujuan merancang dan mengembangkan sistem informasi pada aplikasi KAI Access agar lebih optimal dalam menyajikan layanan pemesanan tiket kereta api, khususnya untuk KA lokal Bandung Raya. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengatasi kekurangan pada sisi output informasi yang dirasakan pengguna, seperti tidak adanya informasi jalur kereta dan keterlambatan keberangkatan kereta api secara real time. Metode yang digunakan yaitu perancangan ulang sistem berbasis model bisnis dan analisis kebutuhan perencana pengguna. Proses bisnis digambarkan melalui Business Process Modeling Nation atau BPMN dengan bantuan aplikasi Bizagi, dan solusi sistem digambarkan melalui data flow diagram atau DFD. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem KAI Access memang telah memberikan kemudahan pemesanan tiket, namun terdapat kebutuhan akan informasi jalur rel dan notifikasi keterlambatan secara real time agar perjalanan menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis merancang penambahan fitur pada aplikasi berupa informasi jalur rel yang akan digunakan dan keterlambatan jadwal keberangkatan berdasarkan kondisi aktual di stasiun. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu cloud computing. Menurut Ambrose et al. 2010, cloud computing adalah salah satu paradigma komputasi modern yang memungkinkan penyedia layanan aplikasi melalui internet atau software as a service atau SaaS, serta pemanfaatan perangkat keras dan lunak di pusat data atau data center yang mendukung layanan tersebut. Cloud computing ini dianggap sebagai bentuk
evolusi dari komputasi sebagai utilitas atau computing as a utility, di mana pengguna tidak perlu lagi berinvestasi besar di awal untuk pengadaan infrastruktur, tetapi cukup menggunakan sumber daya sesuai kebutuhan dan membayar berdasarkan pemakaian. Yang kedua yaitu skalabilitas. Dilansir dari oneadvanced.com 2025, skalabilitas dalam komputasi awan mengacu pada kemampuan infrastruktur awan untuk menambah atau mengurangi sumber daya guna memenuhi tuntunan beban kerja yang berubah secara efisien. Yang ketiga yaitu KAI Akses. KAI Akses adalah pemesanan tiket kereta api yang telah dikembangkan dan diterbitkan oleh PT KAI atau Kereta Api Indonesia. KAI Akses adalah aplikasi yang resmi dari PT KAI dan dirilis untuk memenuhi kebutuhan penumpang baik kereta api jarak jauh, menengah maupun lokal atau komuter. Dilansir dari Alfarisi 2021. Aplikasi ini tidak hanya untuk penjualan tiket, melainkan beberapa fitur telah ditambahkan untuk membantu konsumen PT KAI atau Kereta Api Indonesia Persero. Aplikasi KAI ini dapat menciptakan pelayanan untuk memfasilitasi penjualan tiket kereta api pada tahun 2014, dapat meningkatkan penjualan dengan lebih banyak pelanggan. Dan yang keempat maksudnya ya, adalah e-ticketing. E-ticketing ini juga disebut sebagai teknik tiket elektronik, adalah sebuah bentuk bukti pembelian layanan atau akses ke acara atau modal transportasi tentunya tertentu yang diterbitkan secara digital. E-tiket ini biasanya berbentuk file atau kode yang dapat disimpan di perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau laptop, dan dapat ditunjukkan kepada penyedia layanan atau transportasi dalam berbagai bidang seperti pesawat, kereta api, bus, acara hiburan, dan masih banyak lagi. Penggunaan tiket elektronik telah menjadi alternatif yang populer. Dilansir dari jurnal Pramono et al. Di tahun 2023. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari makalah ini, makalah pengembangan sistem e-ticketing PT Kereta Api dengan menggunakan cloud computing. Saya tutup dengan pantun, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.